Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah sudah familiar dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka sebagai opsi dan usaha sekolah yang berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Hal yang esensial dan perlu dirumuskan dalam kurikulum merdeka adalah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Untuk lebih mudah memahaminya, capaian pembelajaran identik dengan kompetensi inti pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP dirancang oleh guru dari capaian pembelajaran atau elemen capaian pembelajaran pada fase tertentu. Misalnya, fase D untuk tingkat SMP. ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan kumpulan dari tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis dari awal fase sampai akhir fase. Jadi, alur tujuan pembelajaran ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh guru dan peserta didik agar capaian pembelajaran bisa tercapai. Sebagai ilustrasi, capaian pembelajaran adalah tujuan akhir dari perjalanan suatu fase. Misalkan tujuan akhirnya adalah Malioboro. Di sini, perjalanan awal atau awal fase akan dimulai dari pintu utara balai kota. Tentu kita memiliki banyak opsi atau pilihan jalan agar sampai ke tujuan akhir kita. Pilihan jalan itulah yang menjadi alur yang akan kita tempuh untuk mengantarkan peserta didik agar sampai ke tujuan akhir. Tentunya, dengan waktu tempuh berbeda karena tingkat pemahaman peserta didik yang beragam. Dan perjalanan harus berkesinambungan. Kita tidak bisa langsung sampai ke Malioboro tanpa melewati stadion, hotel, ataupun Exit Square. Maksudnya di sini adalah pembelajaran sebelumnya menjadi prasyarat untuk mempelajari pembelajaran setelahnya atau yang akan dipelajari. Dengan demikian, teaching at the right level bisa diterapkan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran disusun berdasarkan 3 komponen. Yang pertama adalah kompetensi, merupakan kata kerja yang menunjukkan aksi. Kemudian yang kedua, konten atau materi, menunjukkan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang terakhir adalah variasi. Variasi di sini adalah opsional. Maksudnya adalah tidak harus ada dalam suatu tujuan pembelajaran. Karena variasi ini menunjukkan degree atau tingkatan pemahaman dari peserta didik tersebut. Sebagai contoh di sini, menggunakan ungkapan self-introduction, greeting, asking and giving opinion, willingness, ability and disability, preference dalam berbagai macam konteks formal maupun informal. Yang diwarnai ungu di sini adalah kompetensi, kemudian yang berwarna hijau adalah konten atau materi yang dipelajari, yang berwarna pink adalah variasi. Namun variasi ini adalah opsional karena menunjukkan degree dari pemahaman. Taksonomi atau teori yang digunakan untuk merumuskan capaian pembelajaran. Taksonomi adalah suatu struktur hierarki yang dapat mengidentifikasi kemampuan setiap individu yang dimulai dari tingkat paling rendah hingga kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki individu. Kemudian, taksonomi juga digunakan untuk menentukan level kognitif siswa. Dengan demikian, guru bisa lebih mudah untuk menentukan materi pembelajaran siswa, pemetaan konsep dalam kegiatan belajar, serta sebagai standar dari pencapaian hasil belajar siswa.
Taksonomi atau teori yang digunakan untuk merumuskan capaian pembelajaran di Merdeka Belajar ini ada 3. Yang pertama adalah taksonomi Bloom revisi Anderson and Krathel tahun 2021. Yang kedua, 6 aspek pemahaman Wiggins and Tinghe. Dan yang terakhir adalah 6 level taksonomi Marzano. Yang pertama, taksonomi Bloom revisi Anderson and Krathel. Proses kognitif berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Selain hal tersebut, ranah kognitif juga meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang didapatnya. Di sini, level atau proses kognitif dari taksonomi Bloom seperti yang kita ketahui di kurikulum 2013 ada 6. Terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi atau mencipta. 6 aspek pemahaman Wiggins and Tinghe. Yang pertama adalah penjelasan, kedua, interpretasi, ketiga, aplikasi, keempat, perspektif, kelima, empati, dan yang terakhir adalah pengenalan diri. Yang terakhir, 6 level taksonomi Marzano. Pertama, retrieval. Kedua, comprehension. Ketiga, analysis. 4, knowledge utilization. 5, metacognition. Dan yang terakhir, self-system thinking. Pendidik diberikan keleluasaan dalam menggunakan rujukan teori untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja, melainkan dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, serta konteks lingkungan pembelajaran. Ada 3 cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan lintas elemen CP. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan melakukan dengan cara 1 dan 2, karena cara yang ketiga cukup sulit untuk menganalisis di lintas elemen CP. Baik, cara pertama untuk merumuskan tujuan pembelajaran adalah secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Di sini ada 3 elemen utama dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, menyimak berbicara, membaca memirsa, dan menulis mempresentasikan. Kita lakukan analisis terlebih dahulu di elemen percapaian pembelajarannya. Kemudian,
kita cari di dalam analisis tersebut yang mengandung kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan aksi dan juga materi yang ada di dalam elemen tersebut. Sehingga kita bisa tarik tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menggunakan ungkapan self-introduction, greeting, asking and giving opinion, willingness, ability and disability, preference, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menentukan materi ini kita juga bisa melihat di capaian pembelajarannya. Jadi selain di konten atau di elemen, untuk menentukan materi kita bisa melihat di capaian pembelajarannya. Cara yang kedua untuk merumuskan tujuan pembelajaran adalah dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran dan juga elemen. Dan cara yang kedua ini saya rasa untuk cara yang paling mudah untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini misalnya di elemen menyimak berbicara, kita cari kompetensinya terlebih dahulu atau kata kerja yang menunjukkan aksi. Sehingga kita tulis di dalam kolom kompetensi ada menggunakan, memahami, mendiskusikan, menjelaskan, dan menggunakan. Sehingga kita bisa tarik tujuan pembelajaran seperti berikut ini. Sedangkan untuk elemen yang lain juga sama caranya ya. Kita cari kompetensinya terlebih dahulu, kemudian masukkan di dalam tabel, kita tentukan lingkup materi di dalam elemen tersebut, lingkup materi atau konten di dalam elemen tersebut. Sehingga kita bisa menuliskan tujuan pembelajaran. Ini adalah untuk elemen yang terakhir, menulis mempresentasikan. Ada 8 kompetensi yang ada di dalam elemen tersebut. Sehingga kita bisa tarik tujuan pembelajarannya seperti berikut. Demikian Bapak Ibu, beberapa langkah untuk merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Yang pada akhirnya, tujuan pembelajaran yang kita rumuskan tersebut akan kita urutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Dan alur tujuan pembelajaran tersebut akan mengantarkan peserta didik kita dalam mencapai capaian pembelajaran. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan juga subscribe untuk tetap mendukung channel ini. Apabila ada kesalahan dan barangkali pertanyaan atau revisi yang disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.